kelas S 3B akan mempresentasikan video pembelajaran matematika tentang metode pembuktian matematika. Tugas ini kami presentasikan untuk memenuhi mata kuliah himpunan dan logika dengan dosen pengampu Ibu Faridawati Marpawan. Di sini saya Indi Pratiwi, Saya Raya Paling, Saya Imam Muhammad, saya Tania Ingrid, saya Anis Monika Sumuratir, dan saya Mika Asura. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu metode pembuktian dalam matematika. Sebelum membahas lebih lanjut, saya telah membaca dan memahami tentang metode pembuktian dalam matematika dalam berbagai jurnal. Adapun identitas jurnalnya, yaitu kami mengambil 2 jurnal. Jurnal pertama itu judulnya Metode Pembuktian dalam Matematika. Penulisnya itu adalah Dr. Julan Hernadi, tahun terbitnya 2008, dan nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Matematika. Identitas jurnal kedua dengan judul Penggunaan Mind Map dalam Pembuktian Matematika. Penulisnya adalah Lu Putu Ida Harini dan Jokorda Bagus Oka. Tahun terbitnya adalah tahun 2016 dan nama jurnalnya adalah Jurnal Matematika. Adapun ringkasan jurnalnya, di jurnal pertama tujuannya itu untuk membahas metode pembuktian dalam matematika dan pentingnya pemahaman terhadap bukti dalam konteks matematika. Metodologinya adalah penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi literatur, konsep dasar pembuktian dan metodenya dirangkum dalam mind map. Kajian teorinya, matematika sebagai ilmu pengetahuan dengan penalaran deduktif mengandalkan logika dalam meyakinkan akan kebenaran suatu pernyataan. Faktor intuisi dan pola berpikir induktif banyak berperan pada proses awal dalam merumuskan suatu konjektur, yaitu dugaan awal dalam matematika. Hasil dari ringkasan jurnal pertama adalah penelitian ini juga membahas berbagai metode pembuktian dalam matematika, termasuk bukti langsung, kontraposisi kosong, trivial, kontradiksi, eksistensial, dan ketunggalan. Metode kontraposisi merupakan kasus khusus dari metode kontradiksi. Bukti eksistensial dapat dilakukan secara konstruktif atau tak konstruktif. Dalam bukti ketunggalan, perlu ditunjukkan eksistensi suatu objek dan bahwa objek tersebut hanya satu-satunya yang memenuhi. Kesimpulan dari jurnal pertama, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembuktian dalam matematika melibatkan serangkaian argumen logis untuk menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk bukti langsung, kontraposisi kosong, trivial, kontradiksi, eksistensial, dan ketunggalan. Selanjutnya, ringkasan dari jurnal kedua. Adapun tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar mind map dan bagaimana agar dapat diterapkan dalam pembuktian matematika. Metodologinya, penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi literatur. Konsep dasar pembuktian dan metodenya dirangkum dalam mind map. Kajian teorinya, pertama, pembuktian dalam matematika merupakan salah satu cara mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Pembuktian merupakan faktor yang membedakan matematika dengan pengetahuan lain. Yang kedua, mind map adalah sebuah sistem berpikir yang bekerja sesuai dengan cara alami otak manusia dan mampu membuka manfaat seluruh potensi.
Hasil dari ringkasan jurnal kedua adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mind map dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan hubungan antar konsep matematika. Dengan menggunakan mind map, siswa dapat lebih mudah memahami struktur argumen matematika dan mengorganisir ide-ide mereka secara sistematis. Selain itu, penggunaan mind map juga dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menemukan solusi dari permasalahan matematika. Adapun kesimpulannya, yaitu mind map dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pembuktian matematika dan menyelesaikan masalah matematika, terutama dalam menyusun proses berpikir awal dalam menganalisa soal dan memberikan arah dalam alternatif penyelesaian soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembuktian matematika. Pembuktian matematika adalah sebagai kumpulan alasan dengan fungsi memperkuat atau menentang suatu pendapat, gagasan maupun pendirian dan secara logis menunjukkan nilai kebenarannya, yang diartikan oleh Susanto tahun 2011 dan didefinisikan juga oleh Juandi tahun 2008 yang mendefinisikan pembuktian matematis secara pikir yang formal serta logis, diawali dari aksioma, kemudian bergerak maju melalui serangkaian langkah logis hingga sampai pada sebuah konklusi. Kedua pernyataan ini sekaligus mendukung pernyataan Hendana dan Lestari, di mana matematika memang pada hakikatnya terdiri dari sekumpulan teorema, premis, pernyataan, dan definisi yang telah terbukti benar. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari teman kita tentang metode pembuktian matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian langsung. Bukti langsung ini diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi jika P maka Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P harus menunjukkan berlaku untuk Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan jika P maka Q benar, di mana diketahui P adalah benar. Baik, di sini saya akan membahas contoh soal dari pembuktian langsung, di mana soalnya adalah buktikan bahwa kuadrat dari sembarang bilangan genap merupakan bilangan genap. Di sini kita punya bentuk proporsi P sama dengan N adalah bilangan genap dan Q sama dengan N kuadrat adalah bilangan genap. Kita jawab, misalkan N sama dengan 2K, di mana K merupakan bilangan Z dan Z adalah bilangan cacat. Akan ditunjukkan bahwa N kuadrat sama dengan 2K. Perhatikan bahwa N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat. 4K kuadrat sama dengan 2 kali 2K kuadrat sama dengan 2L, di mana L sama dengan 2K kuadrat. Maka terbukti bahwa N kuadrat merupakan bilangan genap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembuktian tidak langsung. Nah, metode pembuktian tidak langsung adalah metode pembuktian dalam logika matematika, di mana suatu pernyataan dibuktikan dengan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut adalah salah, kemudian mencapai suatu kontradiksi. Dengan kata lain, dalam pembuktian tidak langsung, kita membuktikan bahwa kebenaran pernyataan dengan menunjukkan bahwa asumsi yang bertentangan dengan pernyataan tersebut juga benar. Metode ini sering digunakan ketika
pembuktian secara langsung itu sulit atau rumit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan pembuktian tidak langsung atau disebut dengan indirect proof sering digunakan meskipun tidak disadari sebagai pembuktian tidak langsung. Jika pada pembuktian langsung dilakukan untuk meyakinkan orang lain tentang keberadaan atau kebenaran suatu pernyataan dan pembuktiannya biasanya menggunakan silogisme yang berbentuk jika P maka Q dan selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan dengan jika P maka Z. Namun, pada pembuktian tidak langsung, sebagaimana contoh yang telah silogisme di atas, maka pembuktian tidak langsung itu dimulai dengan pemisalan bahwa setiap sudut dari segi 5 beraturan bukan 108 derajat. Artinya, pemisalan awalnya adalah lawan atau ingkaran dari pernyataan yang akan dibuktikan. Kita tahu bahwa nilai kebenaran suatu implikasi jika P maka Q akan ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya jika negasi Q maka P. Jadi, pekerjaan untuk membuktikan kebenaran pernyataan implikasi dibuktikan lewat kontraposisinya. Pembuktian tidak langsung dikenal juga sebagai penalaran melalui kontradiksi. Artinya, untuk membuktikan kebenaran pernyataan P, maka dimisalkan negasi atau ingkaran tersebut yang terjadi yaitu negasi P yang berlaku. Lalu dibuktikan jika negasi P ini mengarah pada suatu kontradiksi, karena negasi P mengarah ke suatu keadaan yang kontradiksi, maka pemisalan negasi P dianggap salah. Jadi, kesimpulan bahwa P benar seperti yang akan dibuktikan. Sekian penjelasan saya mengenai pembuktian tidak langsung dan akan dilanjutkan dengan contoh soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai pembuktian tidak langsung. Di sini ada soal, buktikan jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X juga merupakan bilangan ganjil. Maka penyelesaian dari soal ini dengan menggunakan pembuktian tidak langsung yaitu diketahui X sama X adalah bilangan ganjil, maka X adalah 2M ditambah 1 dengan M adalah bilangan asli. Setelah itu diketahui juga X kuadrat bilangan ganjil, maka X kuadrat sama dengan 2M ditambah 1 kuadrat, karena X tadi kan 2M tambah 1. Setelah itu X sama dengan angka 2M ditambah 1. Kita sederhanakan kuadrat ini menjadi bentuk akar. Nah, dari pernyataan X sama dengan akar 2M tambah 1 tidak dapat disimpulkan bahwa ia merupakan bilangan ganjil atau genap. Maka pada pembuktian tidak langsung kita akan membuktikannya dengan menggunakan kontraposisi dari pernyataan jika X kuadrat bilangan ganjil maka X bilangan ganjil. Nah, kontraposisi dari pernyataan tersebut yaitu jika X genap maka X kuadrat adalah genap. Diketahui dari pernyataan kontraposisi dari soal sebelumnya yaitu X adalah bilangan genap yang dapat disimbolkan dengan 2N, di mana N itu adalah bilangan bulat. Selanjutnya kita akan mencari X kuadratnya. X kuadrat sama dengan 2N kuadrat sama dengan 2 dikali 2N sama dengan 2 dikali 2N ini kan tadi kita simbolkan dengan M, 2 dikali M. Maka dari soal ini apapun bilangannya dikalikan dengan 2 merupakan bilangan genap. Jadi kontraposisi
sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian dengan kontradiksi. Metode pembuktian dengan kontradiksi adalah salah satu metode dalam logika matematika yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan dengan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut salah, kemudian menunjukkan bahwa asumsi tersebut mengarah pada kontradiksi atau kesalahan logika. Jika asumsi tersebut menghasilkan kontradiksi, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan awal yang diasumsikan sebelumnya adalah sebenarnya benar. Dalam membuktikan kebenaran implikasi jika P maka Q, kita berangkat dari diketahui P dan negasi Q. Berangkat dari dua asumsi ini, kita akan sampai pada suatu kontradiksi. Suatu kontradiksi terjadi bila mana ada satu atau lebih pernyataan yang bertentangan. Untuk membuktikan bahwa jika P maka Q benar dengan metode kontradiksi, maka kita harus mengasumsikan P dan negasi Q, kemudian membuktikan adanya kontradiksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dengan menggunakan metode pembuktian dengan kontradiksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari metode kontradiksi. Baiklah, dalam metode kontradiksi, jika P maka Q memiliki negasi P maka Q ekuivalen dengan P konjungsi negasi Q. Maka jika P maka Q adalah benar, maka otomatis negasi P maka Q adalah salah. Sebaliknya, jika negasi P maka Q adalah benar, maka jika P maka Q adalah salah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang contoh soalnya. Yang pertama yaitu jika 3n tambah 2 adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Kita asumsikan bahwa n tambah 2 adalah bilangan ganjil sebagai P dan n adalah bilangan ganjil sebagai Q. Maka kita asumsikan bahwa P konjungsi negasi Q adalah benar. Kita akan membuat P sama dengan 3n tambah 2 adalah bilangan ganjil dan negasi Q adalah n, yaitu bilangan genap. Maka kita dapat membuktikannya menjadi kita misalkan n adalah bilangan genap dan kita misalkan n adalah 2k. Maka 3n ditambah 2 adalah 3 dikali 2k tambah 2. Kita mengganti n-nya menjadi 2k. Maka hasilnya adalah 6k ditambah 2. Kita dapat mengubah bentuk dari 6k tambah 2 ini menjadi 2 dikali 3k ditambah 1. Kita tahu bahwa semua yang dikalikan dengan 2 adalah bilangan genap. Maka kembali ke pernyataan awal yaitu 2 kali 3k tambah 1 adalah bilangan genap, yaitu P adalah bilangan genap. Sedangkan di sini kita mengatakan bahwa P yaitu 3n tambah 2 adalah bilangan ganjil. Maka negasi P jika Q adalah salah. Maka jika negasinya salah, maka jika P maka Q adalah benar. Maka kesimpulannya adalah jika P maka Q adalah benar, yaitu jika 3n tambah 2 adalah ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Jadi terbukti bahwa jika P maka Q. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuktian secara kontraposisi. Dalam metode pembuktian matematika, kontraposisi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Kontraposisi melibatkan perubahan pernyataan asli menjadi bentuk yang setara, di mana kedua proposisi diubah dan negasinya diambil. Langkah-langkah dalam menggunakan kontraposisi dalam metode pembuktian matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan asli. Misalkan, pernyataan yang ingin dibuktikan adalah jika A maka B. Yang kedua, kontraposisi. Ubah pernyataan asli menjadi bentuk kontraposisi, yaitu jika tidak B maka tidak A. Yang ketiga, buktikan kontraposisi. Buktikan bahwa jika kontraposisi benar, maka pernyataan asli juga benar. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembuktian yang sesuai seperti pembuktian langsung,
pembuktian dengan kontradiksi, atau pembuktian dengan induksi matematika. Yang keempat, kesimpulan. Jika kontraposisi terbukti benar, maka pernyataan asli juga benar. Penggunaan kontraposisi dalam metode pembuktian matematika berguna ketika sulit atau rumit untuk membuktikan pernyataan asli secara langsung. Dengan mengubah pernyataan asli menjadi kontraposisi, seringkali lebih mudah untuk membuktikan kebenarannya. Nah, berikut adalah contoh soal dalam metode pembuktian kontraposisi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode kontraposisi, di mana soalnya adalah buktikan pernyataan bila n bilangan bulat dan 7n tambah 9 bilangan genap maka n bilangan ganjil. Nah, pertama, dari pernyataan ini tersebut kontraposisinya adalah jika n bilangan genap maka 7n tambah 9 adalah bilangan ganjil. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan jika n bilangan ganjil, maka n dapat dituliskan n tambah 2k tambah 1, di mana k adalah bilangan bulat. Nah, 7n tambah 9 sama dengan 7, n-nya kita ganti dengan ini, jadi 7n dikali 2k tambah 1 dikali 9, sama dengan gantian di dalam 7 kali 2k sama dengan 14k, 7 kali 1 sama dengan 7, dan tambah 9. Nah, sama hasilnya sama dengan 14k tambah 7 tambah 9 sama dengan 14k tambah 16. Nah, terbukti adalah bilangan genap karena dapat dibagi 2. Nah, di sini akan menjelaskan untuk jika n bilangan genap maka n tambah 2 maka n sama dengan 2k, di mana k bilangan bulat. 7n tambah 9 sama dengan n-nya kita masukin dengan 2k, jadi 7 kali 2k sama dengan 15k ditambah 9, bukan bilangan genap. 7n tambah 9 merupakan bilangan genap, maka n harus bilangan ganjil. Nah, 7n tambah 9 adalah bilangan genap, maka n bilangan ganjil adalah terbukti benar. Terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan materi saya tentang induksi matematika, yang dimana induksi matematika merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berjalan dengan pembuktian matematika. Induksi matematika merupakan sebuah dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Secara umum, mindset pembuktian dalam matematika dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Di mana deduktif itu pembuktian tidak langsung, pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pembuktian deduktif itu banyak digunakan di jenjang sekolah dasar menggunakan mindset induktif, sedangkan mindset deduktif banyak digunakan untuk perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari induksi matematika. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu definisi tentang induksi matematika. Nah, di belakang saya di sini ada soal buktikan jika 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik n maka dia n buka kurung n tambah 1 per 2. Induksi matematika kita misalkan n sama dengan 1, n sama dengan k, n sama dengan k tambah 1. Kita menggunakan 3 mode cara. Yang pertama yaitu n sama dengan 1, di mana n1 itu sama dengan 1, Sn, n
dengan N buka kurung N tambah 1 per 2, maka SK tambah 1 sama dengan buka kurung K tambah 1 buka kurung K tambah 1 tambah 1 per 2, maka hasilnya akan mendapat K3 tambah 3K tambah 2 per 2, sehingga hasil yang akan didapatkan menjadi kita gabungkan rumus 1 dan 2, SK tambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1, di mana K sama buka kurung K tambah 1 per 2 ditambah K ditambah 1 itu akan mendapat K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Nah, K kuadrat tambah 3K tambah 2 sama dengan hasilnya akan sama yang di atas dengan yang di bawah, maka hasilnya akan terbit. Terima kasih. Kesimpulan akhir tentang materi metode pembuktian dalam matematika adalah bahwa setiap metode pembuktian memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pembuktian langsung adalah metode paling sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak selalu efektif dalam membuktikan suatu pernyataan. Pembuktian tidak langsung dapat membantu dalam membuktikan pernyataan yang sulit dibuktikan secara langsung, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang logika. Pembuktian kontradiksi dan kontraposisi juga dapat membantu dalam membuktikan pernyataan yang sulit dibuktikan secara langsung, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang logika dan matematika. Pembuktian dengan induksi matematika sangat efektif dengan membuktikan pernyataan yang melibatkan bilangan bulat, tetapi tidak selalu efektif dalam membuktikan pernyataan yang melibatkan bilangan real atau variabel kontinu. Oleh karena itu, pemilihan metode pembuktian yang tepat tergantung pada sifat pernyataan yang akan dibuktikan. Sekianlah video presentasi kami dari kelompok 3 PSS 23B. Apabila ada kesalahan,